ada perintah yang mengatakan bunuhlah walia. Nah, ente kan walia itu, ente bencong, ente homo, harus dibunuh. Gimana tuh? Itu kan perintah Tuhan. Jelas, dese. Karena iblis itu adalah perbuatan jelek, dese, tidak boleh. Kita tidak boleh. Makanya Dewa di sini berusaha menjadi orang yang baik, dese, dese, dese. Dewa tidak jaga salon, tangan tidak keriting, Dewa tidak homo, Dewa juga tidak bencong, 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 bencong. Nah, itu ketika ada perintah bunuhlah bencong. Itu Tuhannya bagaimana itu? Wah, dewa maksa, ayat sisipan, ayat palsu. Itu jelas firman Tuhan ya. Ya, di Markus tersebut saya jelaskan, murid Yesus itu melakukan mujizat. Itu terjadi ya. Digigit ular. Itu Paulus di Paulus di Pulau Patmos itu digigit ular, tidak mati ya. Nah, ini soal minum racun ya. Kalau imannya belum betul-betul teguh, kan ada firman Tuhan. Tulus seperti merpati, cerdik, ya, dewa ya. Nah, sekarang bagaimana? Di ayat tersebut tidak ada perintah untuk bunuh diri loh, dewa. Terlalu memaksakan kamu ini. Nah, kalau hadis itu Rasulullah katakan, makan 7 butir buah kurma, terhindar dari sihir dan racun. Nah, kamu berani nyoba nggak tuh? Coba silakan buktikan imanmu, ya. Memang tidak ada perintah untuk bunuh diri, itu tidak ada. Agama mana yang menjalankan perintah bunuh diri? Tidak ada. Mungkin Shinto ada ya, kepercayaan orang Jepang itu harakiri, namanya bunuh diri. Maksud dewa itu mengenai masalah minum racun, itu jelas itu adalah ayat sisipan. Dese, gimana sih dese ini? Nah, untuk masalah digigit ular itu tahu, itu Paulus yang digigit sama ular pedung, tahu itu. Dia bersama siapa pada saat itu? Bersama muridnya siapa? Konon katanya Petrus. Betul tidak, dese? Yang kita bicarakan mengenai soal racun maut. Racun maut, berapa banyak orang yang sudah membuktikan racun maut? Ratusan, dan mereka sukses semua. Makan malam, makan siang, makan sore sama Yesus. Ya, dese, gimana sih dese ini? Dewa, itu dalam Quranmu ada perintah bunuh diri, gimana itu? Kamu ini takiyah terus, dewa. Cinto, tadi tidak ada. Aduh, ngomongannya belepotan, dewa. Coba tunjukkan ayatnya bunuh diri, kalau misalkan ada di dalam Al-Quran. Ada nggak? Kalau misalkan ada, kutip dong. Kutip ya, silakan sekarang kita bahas sama-sama. Nah, untuk mengenai masalah racun, itu sudah jelas dese, sudah jelas dese itu. Kalau itu alat sisipan, pastor pendeta banyak yang mengakui kalau itu ada sisipan. Kalau dese tidak percaya, nanti Eke kasih buktinya. Ada kok buktinya di YouTube, banyak yang mengakui seperti itu. Dese. Nggak belepotan, dewa. Kapan dewa belepotan? Dewa belepotan kalau dilanjang sama istri, itu belepotan dewa itu ya. Tapi dewa ini normal, alhamdulillah. Nggak kayak kamu, kayak suaranya kayak bencong, cong. Dese. Yeay. Ratusan, siapa aja dewa? Takiyah lagi ya, takiyah lagi kamu. Dewa ini tukang takiyah terus melulu, ya. Nah, sekarang kamu berani nggak makan 7 butir kurma, ya? Kan itu Rasulullah berkata, silakan dewa minum racun juga, ya. Ya, itu bisa menjadi penangkal loh. Silakan. Boleh foto sama istri, aduh. Dewa, Anisa 4 ayat 66, dewa, ya. Tertulis di sana, bunuhlah dirimu. Nah, saya tanya, itu perintah Allah atau bukan, ya? Silakan. Iya, ada memang ya. Makan kurma, ada, percaya dewa itu. Bahkan itu sudah dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Mau bukti? Bentar ya, ditonton YouTube-nya ya, jangan enggak. Iya, ini gimana sih? Kalau Dese dikasih tahu sama Iye, sama Eke, Dese mempelajari dulu.
Setelah dese mempelajari, baru dese bandingkan itu ya. Bentar iya kasih ya. Iya kasih buktinya ya. Ada nggak saya yang minum racun? Tapi dia minum makan kolma dulu. Ada ternyata ada. Bentar ya, bentar. Saya nggak perlu kutip-kutip kopas kayak kamu, Dewa. Saya sudah pernah baca. Silakan dibuka tuh ya. An-Nisa 4 ayat 66. Tertulis, bunuhlah dirimu, itu perintah Allahmu atau bukan? Quran kan katanya perkataan Allah, ya kan? Apa dong belepotan sama istri sendiri, asal jangan istri orang lain. Itu nggak boleh kalau istri orang lain, dosa. Seperti di dalam Bible. Marilah kita puaskan bilahi, sementara suami lagi dagang roti, itu sudah jelas itu, ya kan? Kalau sama istri orang boleh dalam Kristen, dese. Kalau di dalam Islam itu tidak boleh, itu dosa. Dewa, saya tanya kamu berarti nggak minum racun, tapi sebelumnya jangan lupa minum 7 butir kurma, gitu loh Dewa. Kok pakai bukti orang lain, gimana kamu ini? Kok soal bukti lain juga Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, ya. Pendeta-pendeta juga banyak, ya. Orang lumpuh berjalan, ya. Ini saya tanya iman kamu, ya, kepada Rasulullah, ya. Oh An-Nisa, dikutip dong dalilnya, dikutip hadisnya. Situ yang bawa, situ yang harus dalilnya kutip di sini. Nanti kita bahas sama-sama Dese sama Eke ya. Dese yang bawa persoalan, Dese yang harus ini dulu mengutip dalilnya dalam Al-Qur'an. Di share aja, di screenshot aja ya. Dese ya. Bentar Dese, Eke mau ngasih bukti kalau misalkan yang minum racun ratusan orang. Bentar ya, di YouTube banyak itu. Dewa, puaskan orang lain itu, kamu baca dari awal Dewa. Itu perbuatan-perbuatan yang jijik di mata Tuhan. Aduh Dewa, gatot lulu ya. Inilah akibat Dewa ini tidak paham Injil dan Taurat, imani saja, makanya belepotan. Iya Belani. Udah ada yang membuktikan belum? Udah ada yang membuktikan. Ini mah dikasih tahu nggak? Ini bentar di share dulu di YouTube ya. Bentar lah tuh, sabar jadi orang sabar. Dese. Eke jadi nggak tahan pengen berak maksudnya. Berakin muka lu. Baik, kalau Dewa tidak paham, ya saya kutip ya Dewa ya. Sudah dibaca satu perikop Dese sama Iye, sudah dibaca itu. Permadaninya, kasur-kasurnya sudah dibaca. Makanya Dewa itu paham Dese paham. Akan kutip, ditunggu ya Dese ya sama Iye ya. Di sini banyak orang-orang ahli tafsir Al-Qur'an. Terus asbabul nuzulnya nanti dikutip juga sama Dewa ya Dese ya sama Iye di sini. Silakan Dewa, itu ya tertulis kami perintahkan bunuhlah dirimu ya. Nah, bunuhlah dirimu itu perintah Allah atau bukan ya? Silakan jawab. Dese, sebentar Dese ya. Dewa mau mau cari dulu asbabul nuzulnya. Sebentar. Nanti sekalian Dewa cari juga ratusan orang yang meninggal gara-gara racun Malkus. Sebentar ya Dese ya. Terus membuktikan juga ada yang minum racun tapi tidak apa-apa karena dia sudah makan korma. Bentar Dese, sebentar Iye kasih buktinya. Sabar dulu ya, ya. Siap Komandan Dewa, siap. Nah itu dilihat dulu, Dewa udah share itu berapa banyak penduduk Zimbabwe yang meninggal karena racun maut itu, karena ayat Malkus, ingin membuktikan ayat Malkus. Nanti Dewa share lagi satu-satu ya. Dewa share lagi nanti sama Dese ya. Lupa Dewa ini. Oh, seorang di Muslim yang minum racun ada, selamat nggak? Alhamdulillah selamat. Dese, dipelajari dulu sama Dese ya. Dewa, saya mau kamu yang buktikan. Siapa tahu kamu nanti kan minum racun sebelumnya makan kurma, kamu hidup, nah tidak bermasalah. Di grup ini nanti kamu viral Dewa, gitu loh ya. Jadi jangan bawa orang lain, ya. Itu kan mereka ada yang berhikmat, ada yang tidak, ya. Jadi kata Yesus pun juga berkata, mesti cerdik dan tulus, ya. Gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Kita sama-sama membuktikan di sini Dese. Kita sama-sama membuktikan itu hadis Nabi, tahu itu pernah kejadian di zaman itu, pernah Dese. Ayo, Dese nanti minum racun cyanida.
Dewa nanti sama-sama kita minum racun, kita sama-sama membuktikan dese. Kalau ada muslim yang minum racun mati, ada nggak Dewa? Coba ge, jangan nunjukin yang hidupnya aja, yang matinya tunjukin dong ya. Silakan. Kalau di saat ini bisa kejadian nggak kalau Dewa nyoba minum racun maut, coba. Tapi jangan lupa ya, 7 putih kuruk mah Dewa makan dulu, pesan saya ya. Itu juga kata junjunganmu. Insya Allah, Dewa siap. Insya Allah Dewa siap. Kita sama-sama tapi di sini fair ya. Fair, kita sama-sama di sini. Dewa membuktikan hadis, situ membuktikan cyanida juga racun. Nah itu dipelajari dulu. Ada nggak yang sudah membuktikan? Ada dese yang sudah membuktikan. Lupa ngomong bencong nih. Ada dese itu yang sudah membuktikan muslim sudah pernah minum racun seorang syekh dan itu tidak apa-apa. Dese. Tapi giliran umat Kristen disuruh minum racun tikus itu, hatun tidak berani sama sekali. Dese itu bukti, dese salah satu bukti. Kalau orang muslim minum racun mati, ada. Yang namanya minum racun itu udah pasti mati, mampus. Udah pasti ikut makan malam nanti sama malaikat, itu sudah pasti. Begitu. Nah, sesuai di ayat Malkus ini, ternyata itu ayat-ayat palsu. Itu sudah jelas di situ ya. Sudah berapa banyak yang membuktikan, itu sudah jelas. Dan untuk mengenai ayat yang tadi yang lu share, itu di zaman Nabi Musa, ya kan? Itu penduduknya Nabi Musa dihukum untuk membunuh dirinya. Betul itu. Pada saat itu Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka melanggar semua. Sebagai hukumannya mereka disuruh untuk bunuh diri. Itu di zaman Nabi Musa. Udah tahu kok itu asbabul nuzulnya, itu jelas ya begitu, Dese. Dewa, ada tidak seorang muslim yang minum racun mati, ada nggak? Coba saya tanya kamu. Coba cari di YouTube ya. Nah, berarti kan nggak semuanya Dewa kan pakai logikamu ya. Jadi minum racun itu ya tergantung keimanan kita gitu loh ya. Penuh atau tidak. Kalau imannya setengah-setengah diminum ya pasti mati Dewa ya. Tapi kalau berserah penuh pada Tuhan ya bisa terjadi mujizat Dewa, begitu loh. Yang namanya minum racun, mau dia itu muslim, mau dia itu kafir, minum racun tetap aja modar, Dese, tetap aja mampus Dese. Gimana sih Dese ini? Minum racun mah modal semua juga, begitu Dese. Iya, tapi sekarang tolong buktikan, ada nggak perintah minum racun? Tidak ada. Ada nggak yang di hadis, dalam hadis memang ada itu kejadian. Dia makan korma, setelah itu tanpa sengaja diracun sama orang, dia tidak apa-apa. Itu jelas asli tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak disengaja, karena tidak ingin mencobai racun itu. Karena ada orang yang niat melacun itu. Tetapi karena dia sudah makan kolma, alhamdulillah dia selamat. Tahu kok kejadiannya itu ada. Bahkan itu lihat aja saya, udah dewasa itu. Ada seorang saya yang minum racun itu. Udah. Tapi pas giliran nih orang Kristen minum racun, pengecut, semuanya pengecut, lari pontang-panting, lari, pontang-panting, borokocot, cerot. Kalau di dalam Islam tidak ada yang namanya perintah minum racun. Itu bedanya. Dese gimana sih? Kalau di dalam ayat Bible dijelaskan di situ, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya sama Yesus. Minum racun maut tidak apa-apa. Ternyata betul, minum racun maut semuanya tidak apa-apa. Tapi mereka semua ikut makan malam sama makan siang sama Yesus. Itu sudah jelas ratusan. Dibaca aja itu ya. Ditonton YouTube-nya silakan sama Dese. Jadi Markus itu ada nggak perintah bunuh diri, ada nggak Dewa? Dibaca dulu makanya. Nggak tahu Injil sama Taurat, asal ngomong aja. Aduh, takia. Kayaknya sudah dibaca Dese. Gimana Dese ini? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya sama Yesus. Percaya. Setelah percaya sama Yesus, dia minum racun maut tidak apa-apa. Betul, memang tidak apa-apa. Tapi mereka semua ikut makan malam, makan siang, makan sore sama Yesus di neraka itu. Dewa, percaya itu dalam percaya apa? Apa hanya percaya saja gitu ya? Ya, itu maknanya dalam Dewa. Aduh, ada nggak perintah untuk bunuh diri? Tidak ada Dewa, ya. Ya, dibaca ayat itu ya. Tuhan kami bukan Tuhan yang konyol seperti dalam Al-Quran tertulis, bunuhlah dirimu, kami perintahkan loh, ya. Itu bagaimana? Perkataan Allah bukan?
Tuhan umat Kristen itu Tuhan konyol. Nyol nyol nyol. Kenapa nyol nyol nyol? Bibelnya isinya konyol. Gimana, Ci? Kan Eke udah baca itu ayat Markus, sudah jelas di situ tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya sama Yesus. Percaya sebagai apa? Juru selamat Tuhan. Percaya itu di Zimbabwe kejadiannya, percaya nggak semua? Percaya itu ternyata semua sama Yesus. Tetapi alhamdulillah mereka semua ikut makan malam, makan siang, makan pagi, sarapan pagi, sampai yang namanya ikut olahraga sama Yesus itu sudah jelas. Pak, Anissa 66 itu gimana? Perintah Allahmu untuk bunuhlah dirimu, iya atau tidak? Kok nggak dijawab-jawab sih? Saya cuma butuh kata iya atau tidak. Oh, Anissa, mengenai soal Anissa itu, berarti situ conge. Tadi kan udah dijelaskan sama Dewa. Situ membuktikan kalau situ nggak butuh jawaban. Kenapa? Ketika Dewa menjawab, nggak mendengarkan voice note dari Dewa sampai beres. Itu di zaman Nabi Musa. Betul, memang ada itu di zaman Nabi Musa. Allah memerintahkan untuk bersujud, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Hasem. Ternyata mereka itu membangkang semuanya. Sampai akhirnya mereka itu, Nabi Musa memerintahkan kalau misalkan tidak ada yang menyembah kepada Hasem, supaya dibunuh, supaya disarankan untuk bunuh diri aja kalian semua kalau tidak menyembah Hasem. Mereka semua menyembah sama sapi. Padahal sapi enak di sate itu. Itu asbabul nuzulnya seperti itu. Dese ini nggak butuh jawaban. Udah dijawab tadi di atas, tapi nanya lagi. Gimana ini dese? Iya kan saya tanya, Dewa. Yang conge itu kamu, nggak nyimak pertanyaan saya. Itu perintah Allahmu atau bukan? Hanya begitu loh. Santai aja bro, santai ya. Malah bencongnya kok hilang? Bencong KW nih. Berarti itu perkataan Allahmu kan, bunuhlah dirimu. Kata kamu tidak ada, Dewa. Ngeles takinya. Kan gue bilang tadi sama lu conge ternyata. Gue udah jawab 2 kali sama orang yang conge ternyata. Gimana sih? Itu perintah Allah, diakui. Ketika itu ayat itu turun, asbabul nuzulnya itu ada. Kenapa ada ayat seperti itu? Jelas di situ. Kalau pada saat di zaman Nabi Musa, banyak orang yang menyembah kepada sapi. Ngerti nggak? Semua kepada berhala. Nah, Allah memerintahkan daripada ente itu menyembah berhala, bukan menyembah aku, lebih baik kalian bunuh diri sendiri. Itu sudah jelas. Gimana sih? Gue udah jawab 2 kali, lu aja yang conge itu mah. Gue udah 3 kali nih jawab, ya. Dese gimana sih? Nah, untuk mengenai masalah racun itu gimana dese? Itu gimana dese? Itu ayat bener atau ayat sisipan? Itu dese. Ya, gue akui perkataan Allah itu berapa kali sih conge lu ngomong ya? Conge, gua ngomong nggak didengerin ya. Nah, sekarang ketika ada ayat bunuhlah pengantin pada saat di malam pertama bukan perawan, itu perintah siapa? Allah yang memerintahkan atau bukan itu? Dese gimana sih dese? Nah, gitu Dewa. Perintah Allah diakui, itu yang gue butuh loh. Gak usah pakai nuju-nuju segala kamu ini. Aduh, santai bro, santai. Tidak tinggi loh ya. Jadi kan omongan lu kan berarti kan bohong tadi itu kan. Lu bilang tidak ada ajaran yang ngajar bunuh diri ya. Faktanya kan Quranmu ada gitu loh ya. Itu maksud saya. Aja nggak tahu Injil sama Taurat. Dewa cuma ngomong aja loh. Ya. Paulus segala itu murid pengikut Yesus ya. Lukas memang bukan, tapi dia saksi ya. Yohanes, Markus itu murid Yesus ya. Kalau emang kata lu Paulus itu misalnya bajingan ya, buktinya di Filipi 1:21 Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya. Dia jahat itu waktu dia masih bernama Saulus Dewa. Makanya sekarang saya baca Alkitab sampai tuntas ya. Jangan cuma sepotong-sepotong, Dewa. Tuh kan tadi dibilangin itu perintah Allah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah semua juga. Ketika di zaman Nabi Musa, itu kan di zaman Nabi Musa, asbabul nuzulnya ada. Itulah bedanya Al-Quran. Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda. Kenapa ayat ini bisa turun? Tentu ada asbabul nuzulnya, ada sebab muasalnya. Kenapa sih ayat ini harus ada? Bunuh dirimu sendiri. Oh jelas ada itu perintahnya. Perintah di dalam Allah memerintahkan. Buat apa? Karena pada
pada saat di zaman Nabi Musa banyak orang yang menyembah sapi gitu teh. Bisa jadi di zaman sekarang ada yang menyembah kebo. Mungkin lain kali ada yang menyembah jangkrik, ada. Makanya daripada lu tidak menyembah gua, mendingan lu bunuh diri sendiri aja. Begitu ya, asbabul nuzulnya seperti itu. Nah sekarang, ketika di dalam Bible ada mengatakan ayat, bunuhlah pengantin apabila di malam pertama ternyata bukan perawan. Baik itu pantatnya yang perawan, ataupun itunya yang perawan. Itu perintah Tuhan atau bukan? Kalau misalkan seandainya itu perintah Tuhan seperti itu, berapa banyak di Eropa yang menikah itu tidak ada yang perawan, satu juga dese, itu perintah Tuhan atau bukan dese? Ya betul, ya terima kasih, itu perintah Allah kan. Tadi kan kamu bilang ngomong, tidak ada agama yang perintahkan bunuh diri. Nah udah itu aja dewa, cukup. Terserah mau ngomong apa, mau Kristus gimana terserah. Yang gua tanyakan di sini, ketika ada ayat yang mengatakan bunuhlah pengantin di saat malam pertama ternyata bukan perawan, baik itu perawan pantatnya ataupun perawan itunya maksudnya. Nah sekarang kalau ente kan homo, dicari yang pantatnya perawan, betul tidak? Itu perintah Tuhan atau bukan? Coba dijawab dulu pertanyaannya. Betul, tidak ada satupun agama yang memerintahkan untuk bunuh diri, itu tidak ada. Tetapi kenapa ayat itu bisa turun? Tentu ada asbabul nuzulnya. Betul tidak? Kenapa sih ada perintah seperti itu? Ya jelas ada asbabul nuzulnya. Beda hanya dengan Biblos. Nah sekarang ketika ada perintah di dalam Bible yang mengatakan bunuhlah apabila di malam pertama itu bukan perawan. Itu kira-kira perintah Allah atau bukan? Bunuhlah waria. Ente kan waria nih, harus dibunuh itu. Itu kan perintah Allah. Sayang sekali ya, ente tidak paham sama Taurat sama Injil. Yang ente tahu kan Biblos. Gimana? Tadi ngomong tidak ada perintah agama untuk bunuh diri. Dan lu akuin sendiri lu. Ada perintah Allah kan? Udah dewa, nggak usah ngeles mulu ya. Udah deh ya. Ketika ada perintah di dalam Biblos yang mengatakan bunuhlah walia. Nah, ente kan walia, ente kan bencong tuh, harus dibunuh. Itu perintah Tuhan atau bukan? Ketika di Bible ada yang mengatakan bunuhlah pengantin apabila di malam pertama itu bukan pelawan. Baik itu pantatnya ataupun kupingnya bukan pelawan. Itu perintah Tuhan atau bukan? Udah nggak usah ngeles dewa. Lu udah ketangkep bahasa, lari ke Bible. Kan tadi lu ngomong statement lu, tidak ada agama untuk perintahkan bunuh diri. Ini bunuh diri ya. Kalau banyak pakai kuping, dikorek dulu dewa. Ucapan lu tuh dipegang lo maksud saya gitu loh ya. Sendiri ngomong tidak ada agama perintahkan bunuh diri. Kok lari ke Bible apa? Di mana? Ucapan kamu itu bisa dipegang nggak? Ketika ada perintah nih ya di dalam Biblos mengatakan bunuhlah walia. Ente kan walia, ente kan homo bencong, ya kan? Di situ disuruh dibunuh loh. Nah, di dalam Ulangan. Nah, terus ketika ada lagi perintah bunuhlah apabila di malam pertama bukan perawan, baik itu pantatnya ataupun kupingnya. Kira-kira itu dibunuh itu perintah siapa? Coba dese, pengen tahu Eke. Dewa, kuping kamu congek ya? Itulah bunuhlah dirimu dewa. Bunuhlah dirimu. Ya. Bunuhlah dirimu dewa. Kalau congek itu dikorek dulu kuping kamu ya. Bunuhlah waria gimana? Orang ini perintah bunuhlah dirimu loh. Fokusnya. Di mana ayatnya? Mau gua kutip ayatnya di dalam Ulangan. Di situ dijelaskan bunuhlah walia. Walia itu tau nggak? Bencong. Bencong itu homo sama kayak lu ente. Ternyata itu ente itu bencong gitu. Nah, di situ dijelaskan bunuhlah walia. Terus bunuhlah pengantin apabila di malam pertama bukan pelawan. Sementara di Eropa berapa banyak orang yang bukan pelawan? Hampir 95% itu bukan pelawan semua ketika di malam pertama. Itu harus dibunuh. Jadi tidak boleh kawin sama yang sudah bolong. Terus yang conge itu iye di sini ya. Dese di sini yang conge. Kenapa dibilang conge? Karena perintah membunuh diri itu ketika pada saat ada menyembah itu bukan kepada Hasem, bukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka disuruh daripada lu menyembah selain aku, mendingan lu bunuh diri. Itu jelas, itu ada asbabul nuzulnya. Nah sekarang ketika ada walia, perintah walia, bunuhlah walia. Itu gimana? Itu dese? Itu perintah Tuhan atau bukan dese? Tahu Bible aja enggak. Itu kan perjanjian lama, itu sejarah dewa. Itulah hebatnya
kitab kami itu Tuhan itu menjelaskan apa adanya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin dewa ya. Jadi kalau manusia emang kalau wataknya belis kayak iblis ya iblis dinyatakan gitu loh. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dewa. Makanya udah baca belum kamu Injil dari awal sampai habis biar hati kamu tuh bersih gitu loh dewa. Mulai bahasa kasihnya berkata iblis ya dese ya. Itu di perjanjian lama betul diakui. Tetapi itu perintah Tuhan atau bukan dese. Coba itu kan di Biblos ada, di Biblos ada. Itu perintah Tuhan atau bukan dese. Coba dese. Nah berarti kan ada agama yang Allahnya perintahkan bunuhlah dirimu kan. Quran itu perkataan Allah bukan dewa. Ayo fokus ke sini kita ngomong. Lu ini gimana? Oh, bunuhlah waria, bunuhlah ini, itu kan bunuh orang lain, bukan bunuhlah dirimu, dewa. Kenapa ayat itu ada? Kan ada asbabul nuzulnya. Situ kan nggak punya ilmu Al-Quran. Al-Quran. Situ punya ilmu apa mengenai Al-Quran? Ngerti nggak asbabul nuzul? Nggak ngerti kan? Ya sudah kalau nggak ngerti ya. Nah itu ketika ada perintah bunuhlah bencong, bunuhlah walia, bunuhlah homo, itu perintah siapa itu? Kan ada di dalam Biblos. Nah inilah kan pikiran kamu nggak nyambung lagi ya. Ini ya kita harus paham bahwa semua manusia termasuk dewa dan saya punya watak-watak iblis gitu loh dewa ya. Nah itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama itu sejarah dewa ya, watak-watak iblis itu dinyatakan di situ ya. Sodomi kata kamu ini dan lain sebagainya, perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan, itu dijelaskan dewa. Jadi bukan saya katakan kamu tuh iblis, lu nih takia melulu. Justru saya nggak ngerti, saya tanya. Bukan seperti lu dewa yang nggak tahu Injil dan tahu asal bunyi aja, copot-copot ayat terus, jadi nggak nyambung. dewa kasihan deh lo. Ya, jadi kesimpulan jelas ya, bahwa dalam Quran tertulis Allah memerintahkan bunuhlah dirimu, itu ya. Bunuhlah dirimu ya, bukanlah bunuhlah bencong, bunuhlah ini, bukan dewa ya. Yang punya watak iblis itu situ ya, situ punya watak iblis. Kalau dewa kami umat muslim alhamdulillah tidak punya watak iblis sama sekali ya. Jelas menurut Pak Lamzen iblis itu harus dikasihi, itu sudah jelas. Bersahabat sama iblis, satu gerbong, satu sel, satu kamar rame-rame nanti di jahanam ya. Itu sudah jelas. Nah itu perintah Allah atau bukan itu? Perintah Tuhan lu atau bukan itu? Ketika ada bunuhlah walia, ente kan walia tuh, harus dibunuh itu walia ya. Makanya jangan jadi walia, jangan keriting itu. Masuk karate, saran gue ya karate, kalau nggak taekwondo, biar situ itu nggak keliting ya. Jagain salon jangan lupa. Oh jadi dewa nggak punya watak iblis ya? Kalau saya akuin setiap manusia punya watak iblis. Mau contohnya ya, hati yang iri hati, sombong ya, itu watak iblis dewa. Apa watak Allah seperti itu ya? Jawab. Makanya kalau nggak ngerti tanya, gua menjawab gitu, betul tidak? Nah, gua menjawab seperti itu, ngambil kesimpulan, silakan ambil kesimpulan menurut dese, kesimpulan dese seperti itu terserah gitu kan. Kami umat muslim itu paham asbabul nuzul. Karena ente tidak paham asbabul nuzul, makanya ente ngambil kesimpulan sendiri, ya ambil aja sendiri. Nah, ketika ada perintah yang mengatakan bunuhlah walia, nah ente kan walia itu, ente bencong, ente homo, harus dibunuh, gimana tuh? Itu kan perintah Tuhan. Jelas dese. Karena iblis itu adalah perbuatan jelek, dese, tidak boleh. Kita tidak boleh. Makanya dewa di sini berusaha menjadi orang yang baik, dese. Dewa tidak jaga salon, tangan tidak keriting, dewa tidak homo, dewa juga tidak bencong. Nah, itu ketika ada perintah bunuhlah bencong. Itu Tuhannya bagaimana itu? Tapi kata-katamu dewa kayak laki-laki KW. Saya mah lucu banget. Ya, dewa ya. Jadi kesimpulannya, jadi kamu jangan bilang ya bahwa dalam agama tidak pernah ada perintah bunuh diri ya. Bunuh diri tertulis di dalam An-Nisa 66. Makanya kamu jangan tukang kopas. Kalau saya langsung bisa sebutkan dewa ya. Ya, dewa. Lucu banget kamu nih.